bermohon kita sama Allah, selawat dan salam kita tersampaikan kepada arwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti ibu, bapak, orang tuaku semuanya, Nabi di akhirat mau menolong kita. Makanya di Masjidil Haram itu ada dua mimbar, satu mimbar Ibrahim, satu mimbar Nabi. Sebelah kanan itu mimbar Ibrahim, sebelah kiri mimbar Rasul. Maka dulu sahabat bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, engkau Nabi yang paling mulia, engkau adalah penutup segala para Nabi, kenapa mimbarmu sebelah kiri, mimbar Ibrahim sebelah kanan, seharusnya ditukar. Sahabatku, tenang, kata Nabi, tenang, semua ini aku yang menginginkannya. Nanti umat ini, biar tahu kau, kata Nabi, masuk surga itu dari mimbar sebelah kanan, masuk neraka itu dari mimbar sebelah kiri. Aku kepingin tahu siapa umatku yang masuk neraka, supaya bisa ku tolong, katanya. Nanti kalau si Nurdin masuk neraka, tahu Muhammad itu. Kenapa? Karena lewatnya mimbar sebelah kiri, makanya dijagai Rasul. Din, kau sini, kata Nabi. Sini kau, sini, tidak boleh kau masuk neraka, katanya. Kau kan dulu lama tinggal di Masjid Al-Ikhlas, Jalan Karya Kasih. Rajin kau sholat, ajan kau, imam kau, khatib kau. Kau tidak boleh masuk neraka, sini. Begitulah sayangnya Nabi sama kita ini. Itu pun basalawat, mulut awak ni masih malas. Saya selalu bilang bahwa salawat itu amalan tingkat tinggi sebenarnya, Pak. Mudah kita mengamalkannya, tetapi amalan ini juga dikerjakan Allah dan para malaikatnya. Betul ya Pak? Salawat ini mudah, tapi Allah mengerjakannya, malaikat mengerjakannya. Ketika Allah menyuruh kita misalkan sholat, Allah tidak perlu sholat. Allah menyuruh kita berinfak, Allah tidak berinfak. Tetapi ketika Allah memerintahkan kita bersalawat, maka Allah bersalawat sama kita, Pak. Bersalawat sama Nabi maksudnya. Ya, malaikat juga bersalawat sama Nabi. Makanya nanti di akhirat, di yaumil akhir, Nabi Adam itu pernah semacam menjerit, ya Muhammad, ya Rasulullah, ini ada umatmu kena tarik ke dalam neraka. Ada apa wahai bapak manusia, kata Nabi, ini ada umatmu kena tarik ke neraka. Rasulullah kira-kira berlari-lari kecil dikejarnya, ya malaikat, tolong hentikan, kata Nabi. Maka dijawab oleh malaikat, wahai Rasulullah, kami tidak pernah durhaka sama perintah Allah. Kata Nabi, coba timbang ulang pahala dan dosanya. Baik, kata malaikat, ditimbang ulang, tak. Ternyata masih lebih banyak dosanya, Pak. Maka oleh Nabi diambil selembar kertas, kalau bahasa kita bilang, ditulisnya salawat. Nah, diletakkannya di timbangan pahala. Maka berubahlah timbangan pahala itu lebih berat daripada timbangan dosanya. Maka yang digeret-geret tadi bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa tulisan yang ada di kertas itu sehingga timbangan pahalaku jauh lebih berat daripada dosaku, padahal tadi dosaku jauh lebih berat daripada pahalaku. Maka dijawab oleh Nabi, kau masih ingat pernah kau bersalawat sekali sama aku waktu di Masjid Al-Ikhlas, diajak Ustadz Ali bersalawat kau, cuman itulah kau bersalawat. Nah, inilah pahalam itu, katanya. Maka jangan main-main sama salawat ini, Ibu. Kalau memang awak tak bisa haji dengan ongkos hampir 70 juta itu, carilah ibadah yang sama nilainya tapi mudah kita mengamalkannya. Apa itu Ustaz Ali? Tak ada uang awak pula 60 juta, macam mana awak mau berangkat haji? Kalaupun ada uang awak, sekarang umur awak sudah 50, 20 tahun lagi baru berangkat. 70 tahun udah mati aku Ustaz, tak sempat aku berangkat haji. Maka cari ibadah yang sama macam haji itu. Apa itu? Berkurban. Cukup 2.300.000. Ya Bu ya? Cukup. Ada orang bertanya, Ustaz boleh aku berkurban tapi aku belum akikah? Ku jawab boleh. Karena akikah itu dulu ayah omak kita sama kita. Cuma kalau sekarang kita udah ada duit, kebetulan kita dapat suami yang udah agak mapan atau dapat bini yang agak kaya, udah banyak duit kita, di tabungan kita juga ada duit, maka silahkan akikahkan diri sendiri. Walaupun umurku sekarang 50, Ustaz, iya, mohon maaf saya, ini orang tua kita ini boleh akikah di usia ini? Boleh, nggak ada masalah. Cuma ku ingatkan kalau udah begini umurnya pula, jangan pala diayun lagi, jangan pala dipanggil grup marhaban, jangan pala dibotak lagi. Cukup potong kambing, panggil jamaah Masjid Al-Ikhlas, udah akikah lah itu.
Ya. Akikah ini sederhana sebenarnya. Boleh kambing betina? Boleh. Siapa bilang tak boleh? Cuma mulai dari kecil kita yang kita tengok orang akikah kambing jantan, kita anggap bahwa akikah itu tak sah kalau tak jantan. Padahal bolehnya betina, boleh. Jantan boleh. Kalaupun ada kambing bencong, bolehnya kambing bencong ditaruh. Nah, jadi beragama ini tidak ada yang sulit, Ibu. Mana ada yang sulit? Maka heran aku kenapa orang kadang-kadang malas beribadah, bingung aku itu. Kan bukan dipaksa Allah kita misalkan dalam banyak hal, sama macam sholat ini. Tak bisa kita berdiri, bawa kursi, duduk kita. Tak bisa duduk kita, di rumah kita sholat, tidur. Cuma memang kalau udah tidur, sebaiknya sholat di rumah aja. Jangan lagi ke Masjid Al-Ikhlas ini, Pak. Kalau sempat 5 orang yang bawa tilam kemari, apa enggak macam Adam Malik rumah sakit ini? Ya udahlah di rumah aja. Ya kalau dirawat di rumah sakit Ustaz, sholat di tempat tidur aja. Ya, udah koma Ustaz Ali, macam mana sholatnya? Cuman layar komputer aja. Sholat pakai hati aja. Berzikir kita. Kenapa? Karena sholat itu zikir. Allah, 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 Allah. Pakai hati kita bersolat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Udah koma pula, nggak bisa lagi bergerak. Tapi masih hidup. Kalau nggak bisa lagi pakai hati, Ustaz macam mana? Umumkan di masjid, udah mati itu. Begitulah solat itu sebenarnya. Ya, maka sebelum mati, jadilah kita orang baik.